Belum 1 tahun Kabinet Merah Putih bekerja, mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer atau Noel tersandung kasus korupsi pengurusan Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3. Tidak sekedar masuk dalam jajaran pembantu presiden di Kabinet Merah Putih, Noel pun tercatat sebagai anggota Partai Gerindra. Di usianya yang masih seumur jagung di partai berlogo Garuda itu, Noel cukup lihai mendekati presiden. Meski demikian, presiden menegaskan tak ada ampun untuk koruptor. Di MPR tanggal 15 Agustus, ingat pidato saya? Saya katakan, kalaupun ada anggota Gerindra yang melanggar, saya tidak akan lindungi. Beberapa hari kemudian, ada anggota Gerindra. Tapi dia anggota, dia belum kader. Kalau kader itu ikut pendidikan. Yang tadi itu, Ottoman itu, dia harus belajar itu. Aduh, dia nggak keburu ikut kaderisasi. Tapi tetap saya agak malu saya. Sebetulnya orang itu menarik ya. Mungkin dia khilaf. Saudara-saudara, apakah tidak ingat istri dan anaknya? Kalau tangannya diborgel pakai baju oranye, apa tidak ingat anak dan istrinya? Bagaimanakah sistem pengkaderan dan sikap partai atas kejadian mantan Wamentan tersebut yang telah membuat malu itu? Ya, Prabowo tak akan lindungi anak buahnya yang korupsi. Ini kemudian juga kembali menjadi pengingat bagi kita semua pemirsa. Karena Presiden Prabowo Subianto berkali-kali, mungkin hampir dalam setiap momen selalu menggaungkan mengenai semangat untuk memberantas korupsi. Bagaimana dengan kasus yang kemudian menyeret anggota dari Gerindra ini? Malam hari ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir tentunya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pakar komunikasi politik dari BRIN, Prof. Lili Romli. Selamat malam, Prof. Lili. Selamat malam, sehat ya, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini, Prof. Sama-sama, dan juga bergabung bersama kita ada pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, ada Pak Trubus Radiansyah. Pak Trubus, apa kabar? Sehat ya Pak Trubus, terima kasih sudah hadir. Prof. Ya, dan juga bergabung melalui sambungan Zoom ada politisi Gerindra Pak Sugiat Santoso. Selamat malam Pak Sugiat Santoso. Selamat malam para pemirsa TV One dimanapun berada. Oke, Pak Sugiat Santoso, kita penasaran sebetulnya bagaimana sih proses pengkaderan di Partai Gerindra sendiri, karena sangat jelas Pak Presiden ini menyampaikan Noel ini sebetulnya belum kader, masih anggota. Ya, kalau di Gerindra ada perbedaan yang sangat besar ya antara hanya sebatas anggota ataupun kader. Kalau anggota setiap hari kantor-kantor struktur Gerindra, baik tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota, bahkan tingkat PAC sekalipun, itu menerima seluas-luasnya masyarakat yang ingin jadi anggota Partai Gerindra dengan mengurus KTA lah, kartu tanda anggota. Tapi kalau kader, memang betul apa yang disampaikan Pak Prabowo, ada semacam diklat tersendiri bagi anggota yang ingin jadi kader. Secara rutin, DPP kita itu melakukan kaderisasi di Hambalang, baik kepada kader-kader muda maupun kader-kader yang duduk di struktur partai, baik di tingkat DPC, apalagi yang di DPR maupun yang bertugas sebagai pejabat eksekutif di masing-masing lini. Jadi ada perbedaan yang sangat mendasar antara anggota Partai Gerindra dengan kader Partai Gerindra. Oke, tapi Pak Sugiat, ini yang menjadi menarik, sosok Immanuel Ebenezer juga disebut Pak Presiden Prabowo ini sebagai orang yang menarik sebetulnya, walaupun pada akhirnya membuat Pak Presiden agak malu begitu. Ya, kalau terkait dengan, ya bukan hanya Pak Prabowo ya, sebetulnya seluruh rakyat Indonesia ketika ada salah satu pejabatnya, apakah itu pejabat pusat maupun pejabat daerah yang melakukan tindak pidana korupsi, ya kita pasti malu lah kan. Malu, prihatin, bercampur dengan marah. Apalagi yang terjadi ini adalah salah satu pejabat Bapak Prabowo di kabinet sebagai wakil menteri. Pasti Pak Prabowo sebagai presiden, apalagi sebagai ketua Partai Gerindra yang di OTT ini adalah anggota Partai Gerindra, wakil menteri, pasti merasa sangat malu dan marah. Saya yakin Pak Prabowo berkali-kali baik di
rapat internal, bahkan tadi disampaikan di pidato beliau di tanggal 15 Agustus kemarin di sidang tahunan MPR, mengatakan berkali-kali dan memang secara konsisten dari tahun 2008 ketika partai ini berdiri terkait dengan pemberantasan korupsi, apa yang disampaikan Pak Prabowo itu secara konsisten terus dia sampaikan bahwa Gerindra, Pak Prabowo itu sangat anti terhadap tindak pidana korupsi. Oke, Prof. Lili, Presiden sih terlihat konsisten ya kalau kita lihat dari frekuensinya yang terus menyuarakan mengenai bagaimana semangatnya untuk memberantas korupsi. Tapi apa yang kita bisa highlight dari pidato yang disampaikan Presiden Prabowo di Apkasi Otonomi Expo ini, Pak, mengenai Noel yang anggota, belum kader. Kemudian sebetulnya orangnya menarik tapi membuat agak malu. Apa, Prof? Ya, sebelum menjawab itu yang Mbak Ken ya, tentu saja peristiwa ini membuat semacam pukulan bagi pemerintahan Pak Prabowo, karena baru berjalan 10 bulan kampanye anti korupsi, kampanye perlunya integritas, bersih diri, ternyata kemudian ternodai dengan perilaku salah satu anak buahnya, dan bahkan itu menjadi anggota Gerindra itu sendiri. Nah, syukur aja ini Pak Prabowo memberikan respon yang cepat, karena kalau tidak memberikan respon yang cepat itu berdampak kepada delegitimasi terhadap pemerintahan Pak Prabowo itu sendiri. Artinya di satu sisi mengkampanyekan anti korupsi, di sisi lain anak buahnya melakukan korupsi gitu. Ya. Jadi respon yang cepat ini memberikan ada harapan bahwa Pak Prabowo ini sungguh-sungguh untuk memberantas korupsi ini tanpa pandang bulu, meskipun itu adalah anggotanya. Saya nyebutnya anggota ya. Karena memang belum kader katanya. Belum kader. Terus yang kedua dari pernyataan itu nampak ya di satu sisi Pak Prabowo tegas, tapi di sisi lain juga ada semacam excuse ya, ada permakluman lah. Sebenarnya tegasnya di mana, pemaklumannya di mana, Prof? Ya, tegasnya itu adalah bahwa siapapun yang terlibat di dalam korupsi ini maka akan dipecat dari keanggotaan partai, tetap juga sebagai anggota kabinet. Nah, di sisi lain mungkin sisi manusiawinya. Jadi semacam ada permakluman bahwa sebenarnya orang ini baik juga sebenarnya gitu. Menarik begitu. Menarik ya. Nah, itu yang sebenarnya menurut hemat saya jangan diungkapkan gitu. Karena ternyata yang dibutuhkan oleh publik itu kan bukan hanya kapasitas tetapi integritas juga. Nah, ini problem sebenarnya untuk semua kader-kader Gerindra, anggota Gerindra dan juga para pembantunya di kabinet menjaga integritas itu. Karena integritas itu bukan hanya menodai partainya, menodai pemerintahan, tetapi juga membuat masyarakat terluka. Kok ini apa yang dibicarakan dengan lakunya berbeda? Nah, kita kan keinginan apa yang diucapkan dan apa yang dipraktekkan itu sama. Nah, ini ya muncul kekecewaan ini gitu. Meloncat sedikit. Demo yang sekarang ini kan kena kekecewaan antara ucapan dan lakunya itu gitu. Baik, seperti Prof. itu. Pak Trubus, kalau kita mencermati perilaku para pejabat publik terbaru lah dari kasus Noel, kemudian apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dan apa sebetulnya yang diinginkan oleh publik? Iya, kalau saya menyambung dengan apa Prof. Romli ya. Jadi begini, kalau publik itu kan mengindakannya seperti transparansi, keterbukaan gitu kan. Jadi akuntabilitas. Kemudian juga hal-hal yang berbau tentang moralitas itu kan. Dan sebenarnya apa yang terjadi pada Noel sebenarnya lebih kepada bagaimana kemudian ketika apa yang diharapkan oleh Presiden dengan realitas itu nggak nyambung gitu loh. Itu yang menjadi problem. Karena apa? Karena publik mengendaki kalau memang dikatakan tidak pada korupsi masyarakat. Ini kan jargon pernah lama juga di pemerintahan sebelumnya kan gitu. Ternyata di dalam prakteknya perilaku para kadernya itu bertolak belakang. Nah, ini kan jadi ada semacam kontroversi yang sebenarnya memang perlu
menjadi pertimbangan bersama ketika seseorang itu menduduki satu jabatan publik. Ya, karena ini kan jabatan yang ditunjuk, ini kan jabatan ada 2, jabatan publik yang ditunjuk, ada jabatan yang dipilih. Ya. Kebetulan Noel ini adalah yang ditunjuk. Betul. Kalau ditunjuk berarti kan sangat tergantung kepada pihak yang menunjuk. Dia. Nah, jadi tanggung jawabnya, makanya mengatakan Presiden malu saya gitu kan, karena itu sebagai bentuk tanggung jawab. Akan itu kan persoalannya tidak sesederhana itu. Yang diharapkan publik itu adalah bagaimana Presiden kemudian tegas. Kalau memang itu sebagai kader, ya sudah dianggap sebagai kader. Artinya mereka diberikan bantuan apa misalnya sesuai memang itu ini. Tetapi kalau misalnya dia anggota, ya sudah sebagai anggota berlaku seperti apa. Kan itu sebenarnya mendekat publik. Ya. Nah, yang menjadi problem juga adalah bagaimana kemudian ketika Presiden kan tetap konsisten pada pernyataannya seperti tanggal 15 itu waktu pidato. Nah, karena konsistensi itulah kemudian persoalan yang tadinya ini ada kepentingan misalnya untuk dibela, kepentingan untuk dilindungi, kepentingan ini kemudian muncul pernyataan yang sebenarnya dia orang yang eye-catching lah, menarik gitu ya. Tapi jadi betul seharusnya tidak perlu diungkapkan itu ya Pak. Iya, sebenarnya ini kan sebenarnya kan sesuatu di balik itu maknanya apa, kan publik kemudian melihat bahwa ini seperti ada ambivalen, kemudian sekitar main cantik gitu loh, cantik yang mengelabui publik sehingga seolah-olah bahwa itu ada hal-hal yang memang ini gitu. Tapi kita harus pahami bahwa intinya adalah polisi mengendaki jangan sampai ini nanti terulang kembali gitu loh. Intinya itu, jangan nanti kemudian sudah dikatakan seperti kalau Presiden kita semuanya hormat, memang Presiden sangat siapa yang berapa itu. Tapi ini persoalan perilaku kader anggotanya kan, kalau sekarang anggota lah katakanlah ini, apakah anggotanya betul-betul seperti itu? Inilah publik sekarang sedang menilai. Nah karena itu ketika ini supaya tidak berlangsung kan publik menghendaki ada satu mungkin evaluasi gitu ya, evaluasi terhadap mereka-mereka yang selama ini mungkin duduk sekarang. Nah itu untuk dievaluasi benar-benar enggak melakukan seperti itu, enggak, artinya dari internal DPP juga menganalisa itu gitu. Jangan sampai kemudian ini baru ada masalah rame ya kan, baru istilahnya ada langkah-langkah kan, ya tak elok juga seperti itu. Karena kan namanya politik ini kan sesuatu yang organisasi politik kan organisasi yang terstruktur, Mbak. Ya kadernya jelas gitu. Nah Pak Sugiat, ini publik sedang menilai, tapi di internal DPP Gerindra seharusnya juga concern mengenai hal ini. Jangan sampai tadi ambivalen begitu. Ketegasan yang diminta oleh publik. Ini korupsi, tapi kenapa masih harus disampaikan juga orangnya menarik? Padahal udah bikin malu Pak Sugiat. Enggak lah, kalau itu kan hanya tidak terlalu substansial ya statement Pak Prabowo terkait dengan itu, mungkin perasaan pribadi. Tapi dalam konteks beliau sebagai presiden, beliau kan tegas bahwa dalam tempo yang secepatnya Noel sebagai wakil menteri dicopot jabatannya, dan di DPP juga sikapnya tegas bahwa keanggotaan, kalau kita baca kembali statement yang disampaikan oleh Mas Sugiono sebagai Sekjen DPP, keanggotaan Noel sebagai anggota Partai Gerindra dicabut. Saya pikir itu satu sikap tegas lah. Tapi kami memang kami menyampaikan bahwa di Gerindra, apalagi kader-kader atau anggota yang mendapat jabatan baik di legislatif maupun di eksekutif, pimpinan kami selalu mewanti-wanti dari awal bahwa ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar lah, misalnya terkait dengan permainan-permainan pungli, terkait dengan kejahatan keuangan. Saya misalnya sebagai anggota DPR RI diamanahkan sebagai pimpinan Komisi 13. Berkali-kali misalnya pimpinan saya, Bang Dasko, Mas Sugiono, itu menyampaikan bahwa kita sebagai anggota DPR RI harus menjaga, jangan main ini, cari saja rezeki yang halalan thayyibah. Tapi kalau sudah disampaikan pesan-pesan seperti itu, lalu kemudian ada anggota atau kader yang membandel juga, ya itu menjadi resiko pribadi. Saya pikir Gerindra dalam konteks ini sudah mewanti-wanti dari awal agar kader-kadernya yang ditugaskan baik di legislatif maupun di eksekutif untuk tidak bermain-main dalam konteks amanahnya. Jadi di kader Gerindra sendiri sudah begitu tegas disampaikan oleh Pak Presiden, apa kemudian yang menjadi tantangan, apa yang tidak boleh dilakukan, termasuk apa yang akan menjadi hukuman atau tanggung jawab dari setiap kesalahan yang dilakukan, Pak Sugiat? Ya buktinya di kasus Noel ini bahwa beliau, ya kita secara jujur mengatakan beliau adalah anggota Partai Gerindra dan pernah nyalek di pemilu 2024. Lalu kemarin setelah dari Jokowi mania beliau membentuk Prabowo mania, pasti itu sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Gerindra walaupun sebagai anggota.
Tapi tidak sedikit pun DPP Pak Prabowo itu melakukan pembelaan secara hukum bahwa Presiden dalam konteks ini Pak Prabowo yang juga Ketua Umum DPP dan juga pimpinan kami di DPP tidak memberikan pembelaan hukum. Kita menghormati proses yang ada di KPK. Secara kelembagaan partai kita sudah lakukan proses pencabutan anggotaan. Beliau juga sebagai presiden, sebagai institusi presiden juga sudah mencabut jabatan Noel sebagai wakil menteri. Oke, saya pikir itu. Baik Pak Sugiyat. Kita juga ingin tahu berikutnya bagaimana kemudian mekanisme pengawasan yang harus dilakukan supaya ketegasan itu lebih terlihat mungkin dari Presiden Prabowo Subianto. Usai jeda pemirsa, kami hadirkan pembahasannya untuk Anda. Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Buka dulu. Sudah dengar saya pidato beberapa kali, iya kan? Dari sebelum saya dilantik, sesudah dilantik, pada saat dilantik terus saya ingatkan. Semua lembaga bersihkan dirimu sebelum kau akan dibersihkan. Dan kau akan dibersihkan pasti. Saya kasihan kadang-kadang, tapi apa boleh buat? Dapat laporan dari Jaksa Agung, dapat laporan dari penegak-penegak hukum yang lain. Pak, datanya begini Pak. PPATK laporan. Saya ingatkan. Tapi kadang-kadang ya khilaf manusia itu. Mungkin. Atau mengira pemerintah Republik Indonesia itu bodoh. Atau mengira bahwa pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin lemah. Kita akan kembali menghadirkan pembahasannya untuk Anda pemirsa malam hari ini. Prof. Lili, tadi Pak Presiden mengatakan sudah berapa kali saya sampaikan dan ingatkan, nampaknya geram betul Pak Presiden dengan tingkah laku pejabat publik yang tidak ada takut-takutnya melakukan korupsi gitu Prof. Tapi apakah di sini juga terlihat Pak Presiden tadi bilang juga saya sebetulnya kasihan. Tapi mendapatkan laporan terus dari para penegak hukum. Ini apa Prof yang sebenarnya hendak dikomunikasikan oleh Pak Prabowo? Iya. Satu sisi memang ada komitmen yang tegas dan keras dari Pak Prabowo untuk memberantas korupsi itu. Dan itu sudah lama kan ketika beliau menjadi oposisi juga kan, bahwa mereka akan memberantas tindakan-tindakan korupsi ini karena itu merugikan rakyat gitu. Jadi kita komitmen Pak Prabowo itu ya kita dukung, publik akan mendukung terus bahwa memiliki komitmen siapapun itu, termasuk kadernya atau anggotanya harus ditindak gitu. Dan komitmen itu ya jangan sampai kemudian berhenti. Harus dibuktikan dengan kasus-kasus dengan memberikan dukungan baik kepada kejaksaan dan kepada KPK juga. Sebelum menjawab juga kita menunjukkan bahwa KPK di sini menunjukkan independensi saya kira. Ini citra yang baik. Meskipun artinya kan orang pasti berasumsi. Ini kan anggota partai penguasa, tapi kok kemudian ditangkap. Itu memberikan citra yang positif sebenarnya, baik buat KPK maupun untuk Pak Prabowo juga. Bahwa meskipun orangnya, tapi tetap juga di proses konsisten semakin terlihat. Nah, bahwa tadi ada bahasa kasihan, mungkin itu sisi manusiawi ya, sisi manusiawi. Saya berharap begitu. Sisi manusiawi siapapun bagian dari keluarganya ketika ada yang melakukan tindakan-tindakan pelanggaran hukum pasti ada sisi manusiawi. Nah, jangan sampai kemudian sisi manusiawi itu kemudian melemahkan komitmen itu yang kita harapkan, melemahkan komitmen untuk menegakkan memberantas
tindak korupsi yang dilakukan oleh para pejabat ataupun siapapun gitu. Nah, yang kedua yang penting adalah ini sebagai bahan refleksi gitu, refleksi untuk bukan hanya Partai Gerindra, juga partai-partai yang lain. Nah, apa sih sebenarnya sumber masalahnya ini gitu loh, sehingga kemudian para kadernya ketika masuk di dalam pemerintahan terlibat tindakan korupsi. Ini perlu refleksi bersama. Apa yang salah? Jangan-jangan saya pikir yang diutamakan persoalan kedekatan, bukan persoalan integritas. Saya kira itu kedekatan mungkin bisa menjadi tolok ukur karena terkait dengan loyalitas, tetapi integritas juga harus diutamakan. Baik, jadi antara loyalitas dan integritas harus jangan dipisahkan, tapi satu kesatuan. Karena ini bagaimanapun mencoreng pemerintahan, mencoreng juga partai politik. Itu. Baik Pak Sugiat, ini gimana nih Pak Sugiat, sudah melakukan refleksikah di dalam internal Partai Gerindra? Karena menarik juga tadi seperti yang disampaikan Prof. Lili, ini Noel yang masih anggota kemudian bisa menduduki jabatan sebagai Wamenaker loh Pak Sugiat. Ya kalau kita lihat Noelnya, saya pikir itu contoh kecil ya Mbak ya. Kalau kita lihat misalnya belum genap 1 tahun pemerintahan Pak Prabowo sudah membuktikan bahwa kasus-kasus besar yang selama ini bertahun-tahun itu merasa mendapat backup dari oknum-oknum aparat hukum terkait dengan kejahatan keuangan di Republik ini, itu dieksekusi oleh Pak Prabowo. Kalau Noel, okelah contoh kecil. Misalnya kasus Reza Khalid yang sudah puluhan tahun mengambil keuntungan dari kejahatan bisnis migas di Republik ini. Di masa Pak Prabowo lah itu dieksekusi. Belum lagi misalnya terkait dengan beberapa kasus, misalnya di Sumatera Utara itu ada kasus yang sudah inkrah 18 tahun di Mahkamah Agung, register 40, tapi tidak pernah dieksekusi. Ada 42.000 hektar lahan negara itu diambil oleh satu perusahaan dan keputusannya memenangkan negara selama 18 tahun tidak dieksekusi. Zaman Pak Prabowo memerintah lah itu dieksekusi dan dimasukkan dalam skema Agrinas. Saya pikir komitmen Pak Prabowo terkait dengan pemberantasan korupsi, menyelamatkan keuangan negara itu bukan hanya sekedar diomong-omong, tapi dibuktikan dalam banyak kasus, Mbak. Baik, Pak Sugiat. Kalau Noel kan hanya sekedar kasus kecil. Oke. Pak Trubus, betulkah kasus saya pikir satu lagi, Mbak. Ya, singkat Pak Satu Sugiat. lagi. Kalau kita lihat misalnya apa yang rekonstruksi kasus Noela misalnya, ternyata pungli di pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Tenaga Kerja ini kan bukan hanya di periode ini. Sebetulnya ini sudah sangat lama. Saya mendapat informasi bahwa soal ini sudah sangat lama, tapi bongkarnya ini di zaman Pak Prabowo. Baik Pak Trubus, betulkah kemudian kasus yang menjerat mantan Wamenaker ini hanya sebagian kecil saja dari begitu banyak kasus korupsi di luar? Dan apa sebetulnya yang diinginkan publik mengenai pembuktian komitmen memberantas korupsi, Pak Trubus? Iya, kalau hitung-hitungannya memang kecil ini, Mbak. Artinya persoalannya ada pada bagaimana kemudian ketika Noel itu dianggap sebagai orang yang terjebak. Kan oleh terjebak situasi di mana kemudian dia harus hasilnya di tempat itulah, di tempat kejadian di mana OTT itu berlangsung. Tetapi kan persoalannya ada informasi juga seketika bulan Oktober dia sudah tahu sebenarnya bahwa di K3 itu memang seperti itu. Harusnya kan dia segera membenahi, membenahi. Malah saya ikut di dalamnya. Yang terjadi dia ikut di dalamnya, dia ikut menikmati dalam bahasanya. Itu yang kemudian publik merasa kalau begitu keberadaanmu tidak mengubah apapun yang terjadi. Nah, kalau memang ini justru melanggengkan 2019 sudah dulu, artinya kalau yang dikatakan KPK 2019 sudah dipraktekkan itu K3 ini. Memang kan K3 ini kan sesuatu yang kebijakan yang sebenarnya tidak jelas ininya. Karena semua perusahaan harus ada sertifikasi. Betul, dari 275.000 menjadi 6 juta misalnya gitu, dan kemudian setor kepada siapa, dan sepertinya ada seperti ini rekening yang menampung gitu ya, sehingga mereka pada saat itu dibagi-bagikan kepada mereka. Ini kalau lihat kemudian begitu banyak yang terlibat di dalamnya, ini artinya kan sudah dalam bahasanya kan sudah sistemik kronis gitu kan. Jadi ini bahasanya. Tapi kan persoalannya bagaimana kemudian langkah berikutnya, tentu ini kan persoalan yang bisa kita anggap dari yang kecil ini. Kalau kita ada semacam namanya teori butterfly effect. Jadi teori kupu-kupu itu menjelaskan kalau suatu peristiwa ini tidak diselesaikan, itu akan merembet kemana-mana. Ya seperti yang terjadi, kita melompat yang sekarang lah katakan merembet kemana. Jadi artinya apa? Ini kasus Noel
Presiden udah betul, langsung diselesaikan di ini. Dia kan minta barangkali amnesti karena Noel sudah merasa bahwa saya ini orang dekat presiden. Berarti otomatis saya kebal. Nggak mungkin dong presiden tega ke saya sampai segitunya. Kira kan seperti itu. Meskipun memang ada kasihannya manusiawi. Betul, manusiawi. Tapi kan dia merasanya kan ini perasaan sebagai Noel. Taruhlah misalnya saya dengan presiden dan saya berkontribusi banyak, mungkin juga seperti ditanyakan tadi, kok dia bisa jadi ini wamenakar ya? Mungkin dia lewat jalur lain kan bisa, jalur wapres kan bisa saja karena memang dia itu background relawan kan gitu, sehingga mungkin aksesnya kemana-mana. Nah ini kan juga hal-hal yang harus tetapi yang jelas bahwa kalau memang kader itu menjadi kunci ya, memang di parpol memang semua kader kuncinya, bukan di anggota kan. Jadi kader yang menjadi calon pemimpin ya memang ini yang harus ditegaskan. Kalau orang mau jadi pemimpin dia harus pernah jadi kader dulu gitu, artinya sudah ada sekolahnya. Nah kalau udah sekolahnya, udah lulus punya ijazah, tapi ijazah beneran gitu. Nah terus akhirnya ini gitu loh Mak, dianggap sebagai orang yang punya kapasitas, punya kemampuan, punya ya etika moral juga. Nah, karena persoalannya di situ, dan bagaimana dia memegang teguh aturan-aturan yang ada, yang berlaku, kemudian juga bagaimana etos kerja, ya kepatuhan kepada pimpinan, keteladanan, kemudian public civility, kesantunan publiknya. Nah itu kan sesuatu yang harus dikemas demikian oleh seseorang yang nantinya menjadi pemimpin. Kalau ini kan enggak, jadi orang mencurigai sebenarnya dari mana dia kok bisa jadi wamen kan, itu persoalan kan seperti itu ya. Namanya itu politik. Nah politik ini kan sesuatu yang kemudian oleh publik dilihat sebagai ada kemungkinan memang ada pihak-pihak tertentu yang memang bisa memasukkan dia menjadi seorang, tapi mungkin tidak hanya di dia, mungkin yang lainnya juga ada yang memang belum ketangkal. Lah ini kan persoalan pembenahan seluruhnya. Nah nanti gitu. Mungkin kita ingin tahu dari Gerindra, Pak Sugiat bisa menjelaskan juga bagaimana kemudian Gerindra mempersiapkan anggotanya sebagai kader terbaik yang punya kapasitas dan integritas untuk menempati atau menduduki posisi-posisi strategis membantu presiden. Dijawabnya nanti usai jeda pemirsa, kami kembali untuk Anda. Saya meminta maaf kepada Presiden Pak Prabowo. Buka dulu. Kami kembali hadir untuk Anda pemirsa. Pak Sugiat, ini Partai Gerindra dari kasus ini sudah melakukan refleksi mendalam, evaluasi mendalam belum? Bagaimana kemudian menyiapkan anggotanya menjadi kader terbaik yang punya kapasitas dan integritas untuk menduduki jabatan yang bisa membantu Presiden Prabowo? Ya kalau terkait dengan sistem kaderisasi di Partai Gerindra, perlu kami jelaskan bahwa misalnya kami punya Gerindra Masa Depan, itu anak-anak muda yang ikut diklat di Hambalang langsung, yang mengajar itu adalah Bapak Prabowo Subianto selama 40 hari. Itu anak-anak muda kita jadikan kader untuk meneruskan regenerasi di partai. Kita juga punya diklat misalnya untuk infrastruktur partai, ketua sekretaris bendara, DPC, DPD itu wajib ikut diklat. Begitu juga kita punya diklat untuk anggota legislatif di semua tingkatan, diklat anggota DPRD Kabupaten, Kota se-Indonesia, diklat anggota DPRD Provinsi Indonesia, dan juga kami DPR RI juga ikut diklat. Jadi memang Partai Gerindra itu secara konsisten sejak 2008 berdiri itu melakukan kaderisasi. Nah memang ketika terkait dengan tugas yang diberikan kepada kader untuk mengemban amanah di luar partai seperti di legislatif, di eksekutif, itu memang ada prosesnya sendiri yang dilakukan oleh DPP. Tapi yang ingin saya katakan Mbak terkait dengan tema ini, bahwa apa yang disampaikan Pak Prabowo tadi menunjukkan bahwa sesungguhnya Pak Prabowo itu tidak bodoh lah, tadi terminologi tidak bodoh yang disampaikan, bahwa beliau tahu permainan akal-akalan yang ada di Republik ini. Tapi dalam konteks, dan itu berkali-kali dia sampaikan sejak beliau menjadi presiden sampai sekarang kan, bahwa udahlah yang lalu biarlah berlalu. Kalau ada garong atau rampok masih mau tobat silakan kita ampuni. Tapi kalau masih bandel ya kita akan proses lah kan. Itu makanya kalau saya melihat apa yang menjadi semangat Pak Prabowo itu bagaimana agenda besar negara ini bisa jalan, pembangunan bisa jalan dengan mengakumulasi seluruh potensi sumber daya yang ada,
tapi juga mengingatkan bahwa pemain-pemain kejahatan keuangan yang periode sebelum-sebelumnya itu merasa bebas, merasa diberi ruang, itu tidak boleh terjadi lagi dengan merangkul dan tidak diulangi lagi kejahatan-kejahatan tersebut. Itu yang kita selalu harapkan. Itu yang selalu ingin disampaikan oleh Pak Prabowo. Baik, Prof. Ini Pak Prabowo harus seperti apa lagi ketegasan bentuknya begitu? Apakah masih harus memberikan peringatan dan warning lagi? Apakah masih juga harus memberi ruang toleransi? Ayo dikembalikanlah, cepatlah sadar. Atau sudah silakan langsung ditindak saja? Ya, sebenarnya saya termasuk yang tidak ragu terhadap komitmen Pak Prabowo. Apalagi sekarang kemudian ketika anak buahnya melakukan pelanggaran, dia memberikan sanksi yang tegas, respon yang cepat. Tapi problemnya memang apakah komitmen dari Pak Prabowo itu diikuti oleh para anak buahnya, oleh kader-kadernya. Jangan sampai kemudian ketika quote and quote ada pengkhianatan dari anak buahnya, daripada kadernya, yang akan itu tentu akan menggerus kepercayaan terhadap Pak Prabowo. Yang tadi dikatakan jangan-jangan Pak Prabowo cuma basa-basi, jangan-jangan Pak Prabowo ini cuma omong-omongan aja gitu, retorika dan sebagainya. Oleh karena itu saya kira memang yang tadi saya katakan perlu refleksi dan evaluasi betul-betul agar komitmen Pak Prabowo itu ditindaklanjuti oleh anak buahnya. Jangan sampai ada bukan Trubus tapi Brutus. Nah, ada Brutus-Brutus di sekitar itu. Karena itu ini kan sebagai partai penguasa. Partai yang memerintah. Nah, jangan sampai kemudian digerus oleh laku dari anak buahnya itu. Ini maka sebagai bahan evaluasi, refleksi, pembelajaran bagi Gerindra ke depan langkahnya. Jadi mungkin saya kira semacam dibentuk sebagai badan pengawasan terhadap para kadernya, baik di legislatif maupun eksekutif sampai tingkat daerah. Karena tindakan-tindakan yang tidak sejalan dengan Pak Prabowo itu akan menggerus legitimasi Pak Prabowo. Ya contoh aja loncat kasus di Pati. Pak Bupati itu kan diusung oleh Gerindra. Orang langsung mengasosiasi kepada Gerindra. Hal-hal yang seperti ini itu publik kan sensitif. Apalagi bagi oposisi. Ini amunisi nih untuk menyerangnya. Jangan sampai kemudian banyak amunisi untuk menyerang partai penguasa. Nampaknya perlu betul-betul harus berhati-hati begitu ya Pak Trubus. Kalau presidennya sudah komit betul untuk memberantas korupsi, jangan sampai kemudian para pembantunya yang menggerus kepercayaan publik terhadap presidennya atau terhadap pemerintahannya. Gimana Pak Trubus jadi seharusnya? Iya, ya memang presiden kan sudah katakan dapat laporan dari HPH lah, aparat penegak hukum. Nah karena itu perlu ada semacam penguatan dalam kolaborasi dengan APH. Karena APH itulah aparat penegak hukum yang tahu kan, misalnya KPPATK kan tahu ini ada tanda begini. Nah ketika ada laporan itu, maka yang harus dilakukan presiden dalam ini sebagai ketua Partai Gerindra paling tidak memberikan arahan kepada pimpinan di sana agar mereka anak buahnya ini segera dalam tanda kutip berhati-hati kan gitu, dan segera melakukan langkah-langkah gitu ketika ada dalam kecurigaan adanya hal-hal misalnya transaksi yang mencurigakan, ada penerimaan yang nggak wajar atau menerima gratifikasi misalkan seperti itu. Jadi kita melihat bahwa apa yang terjadi pada kasus Noel ini adalah bagaimana sesungguhnya keseriusan, kesungguh-sungguhan presiden dalam hal ini diikuti oleh anak buahnya. Dan anak buahnya harus patuh. Kalau memang nggak patuh, selesai gitu. Jadi memang itu yang diharapkan. Karena publik mengharapkan Pak Presiden ini adalah orang yang betul-betul melindungi kepentingan publik secara luas. Baik, kalau presidennya sudah serius, tentu publik berharap para pembantunya ini juga tidak main-main kemudian dalam melakukan tindak pidana korupsi. Jangan sampai lagi kita melihat catatan buruk di pemerintahan ini. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya untuk diskusi malam hari ini. Prof Lili, Pak Trubus, Pak Sugiat juga sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya. Usai jeda pemirsa, kami juga akan menghadirkan informasi dan percakapan lain atau perbincangan lain untuk Anda bersama dengan Vena Kintan.